Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Dan saya ucapkan selamat pagi. Semoga kita semua tetap sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Selama COVID-19 jangan lupa gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Nah, hari ini kita tetap akan belajar tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 5. Nah, pembelajaran 5, apakah menjaga persatuan dan kesatuan hanya tugas pemimpin saja? Apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan? Kemarin kita sudah membaca tentang kisah Sudin yang berangkat ke kota untuk mengikuti lomba pidato. Di sana Udin bertemu dengan beberapa siswa se-Indonesia. Sudin takjub karena mereka membawakan kesenian yang beragam. Dua orang peserta menampilkan tari daerah secara berpasangan. Mereka menampilkan tari piring. Sudin memperhatikan dengan cermat penampilan kedua penari. Sudin memperhatikan keunikan tari dari tari piring yang dipertunjukkan. Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Dalam melakukan gerakan, penari menggunakan piring sebagai properti tari. Piring diletakkan pada telapak tangan, lalu digerakkan ke berbagai arah tanpa jatuh. Inilah keunikan tari piring. Keunikan lain adalah penari melakukan gerak di atas pecahan piring tanpa terlihat sakit dan tetap menari dengan lincah. Nah, setelah membaca tentang Udin, kita akan tahu apakah pertunjukan tari terdiri atas beberapa unsur tari. Keunikan suatu tarian akibat dari keunikan unsur-unsur tari itu dibandingkan tari lainnya. Apa sajakah unsur-unsur tari itu? Unsur tari. Dalam tarian terdapat berbagai unsur yang saling mendukung sehingga memunculkan perpaduan yang harmonis. Keharmonisan itu akan membuat sajian tari menjadi indah dan menarik. Unsur tari terdiri atas gerak, busana, tata rias, properti, dan iringan. Yang pertama, gerak. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari diperagakan berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Ciri khas gerak tari setiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Gerak tari terbagi atas dua macam, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak tari murni yaitu gerak yang tidak mengandung arti tetapi tetap mementingkan keindahan. Sebaliknya, gerak tari maknawi mempunyai arti tertentu. Yang kedua, tata busana. Tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Tata busana membantu penonton menangkap ciri sebuah peran atau tokoh. Tata busana juga memperlihatkan kesesuaian hubungan antara peran dengan karakter tarian yang dibawakan. Yang ketiga, tata rias. Dalam mempertunjukkan satu tarian, penari harus merias wajahnya. Alat-alat rias yang digunakan meliputi bedak, lipstik, pensil alis, dan perona mata serta perona pipi. Tujuan rias wajah untuk mengubah tampilan wajah penari sesuai dengan jenis karakter tarian yang dibawakan. Yang keempat, iringan tari. Iringan tari merupakan bunyi-bunyian untuk mendukung suasana penampilan tari. Iringan tari dapat berupa permainan alat-alat musik modern atau tradisional. Iringan tari juga dapat berupa bunyi yang berasal dari gerakan tubuh, misalnya tepuk tangan, hentakan kaki, siulan, atau nyanyian. Yang kelima, properti tari. Properti tari meliputi semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari. Properti tari dapat berupa selendang, kipas, topeng, piring, kuda kepang, keris tombak, tomeng, atau benda-benda lain. Pemilihan properti ini disesuaikan dengan jenis tari yang akan ditampilkan. Yang keenam, tempat pertunjukan. Seni tari memerlukan tempat untuk mempertunjukkannya. Tempat pertunjukan tari biasa disebut panggung. Secara umum, jenis pentas tari ada dua, pentas tertutup dan pentas terbuka. Pentas tertutup diadakan di dalam ruang kelas, gedung, atau aula.
Sebaliknya, pentas terbuka dapat diadakan di lapangan, halaman rumah, atau bahkan di jalan. Nah, setelah pembelajaran SPDB, sekarang kita belajar PPKN, yaitu penerapan sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kita akan mencari contoh-contoh kegiatan bermusyawarah di lingkungan sekitar. Nah, contohnya semangat kekeluargaan yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar, misalnya menjenguk teman yang sakit, menerima keputusan penetapan ketua kelas terpilih, turut serta aktif membantu acara kegiatan warga. Nah, contoh bermusyawarah di lingkungan sekitar kita, misalnya berdiskusi menentukan siapa yang berangkat ke rumah sakit untuk menjenguk teman. Contoh yang kedua, bermusyawarah dalam menentukan ketua kelas, menentukan pembagian tugas acara kegiatan warga, dan contoh gotong royong yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar, misalnya membuat makanan bersama untuk dibawa saat menjenguk teman. Pemilihan ketua kelas dilakukan bersama-sama dengan satu kelas tersebut. Contoh yang ketiga, mendirikan atau mempersiapkan tempat acara kegiatan warga. Nah, kemudian dalam kehidupan di sekolah, bermusyawarah sangatlah penting. Kalian bisa bermusyawarah dalam berbagai kegiatan, namun ada kalanya kalian tidak dapat melakukan musyawarah. Salah satunya ketika kalian mengerjakan tes atau ujian. Nah, sekarang kita akan mencari kegiatan apa yang bisa dimusyawarahkan dan yang tidak bisa dimusyawarahkan. Nah, contohnya di sini kegiatan yang dilakukan dengan bermusyawarah, misalnya menentukan ketua kelas, menentukan pembagian piket kelas, merencanakan acara lomba kemerdekaan Republik Indonesia di sekolah, membuat kelompok kerja siswa. Nah, kegiatan yang tidak dapat dilakukan dengan bermusyawarah, misalnya mengerjakan ulangan atau ujian, melaksanakan tugas piket kelas yang sudah ditentukan, membeli jajanan atau makanan ringan, membuat prakarya atau gambar patung dan lain-lain, pergi ke belakang atau ke toilet sekolah. Nah, itu adalah contoh kegiatan yang bisa dilakukan dengan musyawarah dan yang tidak bisa dilakukan dengan musyawarah. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku, mungil berkulit hitam manis, tidak banyak bicara dan pandai. Ia seorang anak yang sederhana, ayahnya sudah lama meninggal, ia hidup bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai, nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya, bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas, pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong, geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," kata Gugut. Ida tak bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. "Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu yang uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin," rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. "Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi?
Setahuku korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, selanjutnya buatlah pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang cinta di atas. Berikan pertanyaanmu kepada teman di sebelahmu untuk dijawab. Tulislah pertanyaanmu pada tempat di bawah ini. Contohnya, bagaimana ciri-ciri fisik Ida? Mungil, berkulit hitam, manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Contoh pertanyaan kedua, apa alasan teman-teman memilih Ida menjadi ketua kelas? Jawabannya, karena Ida pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas. Nah, pembahasan selanjutnya kita akan belajar tentang teks pidato yang harus memuat apa saja. Yang pertama, salam pembuka, yaitu berisikan kalimat sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau assalamualaikum, dan lain-lain. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Kali ini kamu akan bahas pengamalan persatuan dan kesatuan di lingkungan, yaitu meningkatkan kualitas warga. Kamu akan membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumahmu untuk membaca. Yang ketiga, berisikan pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Yang keempat, keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. Yang kelima, penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan yang terakhir, salam penutup, berisikan kalimat salam penutup seperti terima kasih atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang apa yang sudah saya jelaskan dan saya berikan contoh di pembelajaran ini di buku paket buku siswa, semoga memberikan manfaat dan dapat membantu anak-anak mengerjakan tugas. Nah, sekarang lanjutkan kerjakan tugas buku paket 6G Yudhistira halaman 48 sampai 52. Alhamdulillah, pembelajaran ini sudah selesai dan saya harap anak-anak tetap semangat dalam belajar dan saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.